warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku semua yang ada di rumah? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita cek semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hu ha, kreatif. Yes, Allahu Akbar. Oke, sekarang anak-anak sudah semangat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Nah, kira-kira di tema 3 ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, kita akan belajar tentang pembagian tugas di rumah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, hendaknya kita harus tahu dulu, di dalam rumah kita ada siapa saja ya? Ya, di dalam rumah kita ada yang namanya keluarga inti. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan juga anak. Ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Ada kakak laki-laki, ada juga kakak perempuan. Ada adik laki-laki, ada juga adik perempuan. Nah, dari sini kita sudah tahu ada siapa saja yang ada di rumah kita. Nah, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apa saja tugas mereka? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ini adalah ayah sebagai kepala keluarga yang memimpin sebuah keluarga. Tugas dan tanggung jawab ayah tentunya lebih berat. Maka dari itu, seorang ayah harus mencari nafkah, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Seorang ayah ada yang menjadi dokter, ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi guru, ada yang bekerja di sawah menanam padi, atau yang lainnya. Selain mencari nafkah, ayah juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih-solihah, menjadi anak yang mandiri. Dan biasanya ayah juga akan mengerjakan pekerjaan di rumah. Untuk tugas-tugasnya seperti membetulkan genteng yang bocor, mencuci mobil atau sepeda, atau pekerjaan berat yang tidak bisa dikerjakan oleh ibu dan anak. Biasanya ayah dijadikan superhero atau pahlawan bagi keluarganya. Meskipun demikian, anggota keluarga yang lain sekiranya bisa membantu, perlu membantu. Jangan hanya mengandalkan ayah. Kesimpulan tugas ayah yaitu 1. Memimpin keluarga, 2. Mencari nafkah, 3. Membimbing anaknya, 4. Membetulkan genteng, 5. Mencuci mobil. Nah, ini siapa? Anak atau ibu? Ini adalah kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan seorang ibu. Ibu biasanya mendampingi belajar anaknya di rumah. Ibu biasanya memasak, menyiapkan makanan, menyuapi adik, memberi kasih sayang, mendampingi anak saat bermain, merawatnya. Intinya, tugas seorang ibu adalah mengurus keluarga dan bertanggung jawab atas kerapian di rumah. Tapi ingat, anggota keluarga yang lain juga harus membantu ya. Nah, kesimpulan tugas ibu adalah 1. Mengurus rumah tangga seperti memasak, menyiapkan sarapan, merawat anaknya, merapikan rumah. 2. Mendidik anaknya. 3. Mengurus keperluan sandang dan pangan. Nah, bagaimana dengan tugas seorang anak?
Dalam keluarga, kewajiban atau tugas utama seorang anak adalah belajar. Kemudian, kita juga punya tugas untuk menghormati orang tua, menghargai orang tua, mematuhi nasihat orang tua. Tugas yang lainnya adalah membantu orang tua. Misalnya dalam melaksanakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah. Kesimpulan tugas anak adalah 1. Belajar dengan rajin. 2. Mematuhi peraturan orang tua, menghargai orang tua. 3. Membantu orang tua. Nah, itu tadi adalah keberagaman tugas sehari-hari. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama. Dengan berbagi tugas, semua pekerjaan yang ada di rumah akan cepat terselesaikan. Tadi kita sudah mengetahui siapa saja yang ada di rumah kita. Nah, bagaimana sikap kita kepada keluarga, teman, dan saudara? Di dalam anggota keluarga kita ada usianya yang lebih tua dan ada usianya yang lebih muda daripada kita. Ayah, kakak, ibu, kakek, nenek adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua daripada kita. Sedangkan adik adalah anggota keluarga yang usianya lebih muda daripada kita. Bagaimana dengan saudara atau teman? Sama ya, saudara atau teman ada juga yang usianya lebih tua daripada kita, ada juga usianya yang lebih muda daripada kita. Nah, sekarang bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap orang tua? Sikap yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, bersikap patuh. Apabila orang tua menyuruh kita, harusnya dipatuhi. Yang kedua, bersikap santun. Tidak boleh membentak-bentak orang tua ya. 3. Bersikap hormat. Dan yang keempat, bersikap sopan. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan kepada anggota keluarga yang lebih muda? Contohnya seperti adik. Sikap yang harus kita lakukan terhadap adik adalah menyayangi. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan kepada saudara dan teman? Sikap yang harus kita lakukan adalah santun dan adil. Tapi ingat ya, sikap santun dan adil tidak hanya dilakukan kepada saudara atau teman saja, melainkan harus kita terapkan kepada semua orang. Karena santun dan adil merupakan cerminan Pancasila, sila kedua. Bagaimana bunyinya? Ya, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Dan sampai berjumpa lagi di video daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.